Seperti apa sih kontribusi sosok dan juga karya Aan Nafis ini terhadap sastra Indonesia? Cara jenaka yang dia gunakan untuk disampaikan, satir. Lalu kami terpikir, oh satirisme Aan Nafis. Karena satir-satir dalam ceritanya itu yang kuat dalam karya-karyanya. Karya Aan Nafis ini punya nilai-nilai yang global. Yang itu di tahun 60-an, Aan Nafis itu sudah membahas tentang isu lingkungan. Dan kemudian saat ini isu tentang lingkungan itu benar-benar sedang menjadi pembicaraan global gitu ya. Kalau misalnya kita baca-baca lagi, tidak hanya bisa dipelajari oleh orang-orang pada generasi itu, tapi juga di saat ini juga. Ketika Pape menulis, sudah selesai kasihin ke Mami. Dilihat wajah Mami itu seperti apa. Ini berarti kalau sudah ada reaksi itu berarti karangannya udah bagus. Gitu. Justru proses penyuntingannya dari keluarga sendiri ya Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Dikbud, kembali lagi pada siniar Merdeka Belajar dengan tema Sastra Indonesia Mendunia. Perkenalkan, saya Dina Azanur Akila sebagai moderator siniar hari ini. Tajuk siniar hari ini adalah Sastra Indonesia Mendunia, karena salah satu sastrawan Indonesia telah diakui peringatan hari lahirnya oleh UNESCO. Ia adalah Haji Ali Akbar Nafis atau Aan Nafis. Sahabat Dikbud, di Indonesia, Aan Nafis dikenal sebagai seorang sastrawan sekaligus budayawan dengan karya-karyanya yang penuh dengan nada satir. Aan Nafis memberikan kontribusi bermakna sebagai aktor sejarah yang kerap menyampaikan kritik melalui karya-karyanya, baik melalui karya fiksi maupun non-fiksi. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun ini menyelenggarakan peringatan 100 tahun Aan Nafis dalam bentuk rangkaian kegiatan kesastraan yang dilaksanakan mulai dari tingkat daerah, nasional hingga internasional. Peringatan 100 tahun Aan Nafis ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengapresiasi penetapan hari lahir sastrawan terkemuka ini sebagai perayaan internasional oleh UNESCO. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan kembali karya dan pemikiran Aan Nafis kepada publik secara luas. Nah, sehubungan dengan hal itu, maka tidak afdal jika kita tidak berbincang langsung dengan para tokoh terkait perayaan ini, yaitu dari si Aan Nafis, sastrawan, dan juga Dewan Kesenian Jakarta. Nah, di depan saya dan di samping saya sudah ada 3 narasumber luar biasa yang telah hadir bersama kita pada hari ini. Nah, sahabat Dikbud mungkin sudah penasaran ya. Baik, narasumber pertama kita kali ini merupakan seseorang yang sangat erat dengan Aan Nafis sendiri dan sedang menjabat sebagai pengurus Yayasan Aan Nafis. Nah, beliau adalah putra dari Aan Nafis, yaitu Bapak Dedi Andika. Halo Pak. Halo. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, tadi sedang diantar bersama siapa Pak? Itu sudah ya terpaksa lah sama belahan jiwa. Wah, belahan jiwa ini sesuai sekali ya dengan Aan Nafis, sangat sastra gitu. Lalu di depan saya sudah ada seseorang yang sering terlibat dalam aktivitas kesastraan, seorang anggota Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta, yaitu Mbak Dewi Karisma Michela. Selamat siang Mbak Dewi. Selamat siang Mbak. Mbak Mimi ya tadi ya panggilannya ya. Oke, luar biasa. Baik, dan yang tak kalah inspiratifnya ada pula di samping saya seorang penulis, Mbak Dianita Kusuma Pertiwi. Selamat siang Mbak Dian. Selamat siang. Baik, kalau boleh tahu sudah berapa lama Mbak menjadi penulis ini? Sebenarnya udah jauh dari SMP, tapi kemudian pindah ke sini bertemu dengan kakak Mimi juga dan bertemu teman-teman yang lain jadi lebih semakin banyak. Luar biasa. Baik, kita sudah berkumpul hari ini ingin berbincang tentang bagaimana peringatan Aan Nafis ini menjadi salah satu bentuk perayaan kontribusi sastra di Indonesia. Nah, tapi sebelum itu kita akan menyaksikan sebuah video cuplikan berikut.
biasa sekali tadi videonya, cuplikan dari perayaan 100 tahun AA Nafis. Nah ini saya lihat banyak sekali kegiatan-kegiatannya dan juga proses-prosesnya seperti itu. Dan mungkin sebelum masuk ke dalam proses kegiatan dan juga perayaan 100 tahun AA Nafis ini, saya ingin tahu terlebih dahulu sosok AA Nafis sehari-hari secara langsung seperti apa sih? Mungkin dari anak dari seorang AA Nafis. Mungkin untuk Pak Dedi boleh dijawab. Oh ya, terima kasih Mbak. Sikap Papi saja sehari-hari baik terhadap keluarga maupun terhadap teman-teman yang lain, kolega-kolega, para sastrawan dan yang pernah saya ikuti sambil mendampingi Papi itu. Papi itu pada dasarnya orangnya realistis, rasional, tegas, tapi juga lucu. Bagi kami anak-anak, Papi juga lucu gitu. Banyak tuh humor-humor Papi itu yang begitu segar kami rasakan. Tetapi dari sisi itu, humornya itu, ada perubahan-perubahan sikap tertentu yang bisa berefek kepada anak-anak. Perilaku anak-anak terhadap kehidupannya juga. Sehingga di antara kami juga tidak ada yang tidak bisa melucu. Salah satunya. Nah, jadi pada dasarnya itu dari pola pemikiran Papi, pola perilaku Papi itu bisa mempengaruhi perubahan di dalam kekakuan kekerabatan dalam komunikasi di adat yang berlaku di Minangkabau gitu. Jadi biasanya di kekerabatan itu kan ada pola komunikasi antara mama dengan kemenakan, ada jenjang menaik dan jenjang naik, jenjang turun, tangga naik, tangga turun gitu kan. Jadi ada tahapan. Tetapi itu buyar sama Papi. Buyar. Sehingga kekakuan itu sendiri yang menyebabkan komunikasi kita dengan antar individu maupun antar komunal di dalam adat Minangkabau itu jadi terpecahkan gitu. Ngalir aja semuanya. Membaur ya Pak? Membaur semuanya. Sehingga seperti tidak ada batas. Nyaris lah. Tetapi tetap dalam konteks kesopanan dan kehormatan masing-masing posisi kita berada di mana. Sebagai contoh misalnya. Ini contohnya. Boleh Pak, boleh. Boleh ya. Beberapa waktu lalu, 2 bulan yang lalu lah kira-kira, ipar saya, Semenda, itu dia kan tinggal di rumah. Jadi kalau di Minangkabau kan laki-laki tinggal di rumah mertua. Jadi di situ ada mami, ada papi, ada saya, ada adik-adik saya, semuanya ada di situ. Kakak saya juga ada. Antara menantu dengan mertua itu seperti kucing-kucingan. Biasanya ada seperti gitu. Kadang dia tunggu papi dulu masuk ke kamar, baru dia keluar gitu. Suatu saat papi kan tahu itu. Nampaknya papi tahu itu. Dia panggil. Namanya menantu In. In, namanya panggilannya In. Bukan Sultan, biasanya kan Sultan tuh panggil gelar gitu kan. In, sinilah makan kita bareng. Agak kaku juga masuknya ipar saya ini. Kaku dia. Duduk sini. Kita sama kok di rumah ini, sama-sama orang datang katanya. Cuma bedanya papi lebih dulu. In baru, anak lebih baru. Lebih dulu datang ke rumah ya Pak? Iya. Akhirnya setelah itu semuanya tidak ada lagi kucing-kucingan itu. Berdialog kami di mana-mana, ketawa sama-sama, makan bareng juga begitu. Nah, begitu papi mengajarkan kami itu anak-anak. Kami juga sering berkomunikasi, berdialog, berdiskusi, tidak saja di meja makan, juga di ruang tamu atau di teras rumah. Di teras rumah juga itu dengan kemenakan, dengan mama saya gitu, kakak-kakak dari ibu saya gitu.
bahkan dengan tamu-tamu yang lain, kita ikut nimbrung, dialog. Serius, kadang-kadang bercanda. Dialognya tentang apa saja tuh Pak, kalau boleh tahu Pak? Umumnya soal sosial kemasyarakatan. Wah, Itu ya sudah dikenalkan ya berarti soal dari politik, soal pendidikan, soal keagamaan, soal ini. Dan itu selingi dengan guyon-guyon yang segar yang bikin kami tertawa, tapi memberikan suatu pemikiran-pemikiran yang baru. Oh, Juga saya pun merasakan begitu kalau dengan Papi. berarti sejak dini memang sudah mengajarkan berpikir kritis, kemudian juga mengajarkan isu-isu sosial ya Pak ya? Iya. Karena memang Nafis ini kan sudah menjadi sastrawan dengan berbagai karyanya yang sangat-sangat mengkritik dari segi budaya, kemudian dari segi isu sosial, politik, dan lain sebagainya. Dan memang ternyata dari keluarga pun sudah diajarkan gitu sejak dini untuk berbincang, kemudian juga ternyata ada sisi humoris yang ada pada diri Nafis ini. Luar biasa. Tapi dengan karya-karya yang banyak ini, saya jadi penasaran mengapa dan apa sih yang sebenarnya melatar belakangi penyelenggaraan peringatan 100 tahun Nafis ini oleh Badan Bahasa. Nah mungkin ini boleh dijawab oleh Mbak Dianita nih. Ya, terima kasih. Jadi tadi mungkin Mbak Judi sudah sampaikan ya bahwa ada pengantar dari UNESCO pada tahun lalu menyatakan pengakuannya terhadap peringatan 100 tahun Nafis itu di bulan November. Tadi sempat ngobrol juga dengan Pak Dedi gitu ya, bahwa sebenarnya tahun-tahun lalu itu sudah ada peringatan tentang ulang tahun Nafis, tapi kemudian bahkan tidak diketahui terlebih dahulu oleh keluarga, ternyata kemudian UNESCO mengakuinya. Dan kemudian waktu yang tadi di video tadi juga ditampilkan itu adalah salah satu rangkaian dari acara peringatan ini, yaitu peluncurannya di Padang kemarin tanggal 9 Februari. Dan waktu itu salah satu narasumber yang hadir adalah Bu Ice Khadijah yang merupakan salah satu saat ini menjabat sebagai Ketua KNIU. Dan beliau menyampaikan, karena sebenarnya banyak yang mempertanyakan juga gitu ya, kenapa Nafis gitu. Iya. Bisa dibilang bahwa sebenarnya ya kita punya banyak sekali tokoh sastrawan begitu ya, yang mungkin juga kelahirannya di usia-usia yang sama gitu ya. Tapi kenapa Nafis? Dan kemudian itu dijawab oleh Bu Ice yang menyampaikan bahwa pertimbangannya adalah selain kritik yang tajam gitu ya, tapi juga karya Nafis ini punya nilai-nilai yang global. Anggaplah seperti humanisme, dan kemudian salah satu karya yang dijadikan sebagai contoh itu Kemarau, salah satu cerpennya dari Nafis, yang itu di tahun 60-an, Nafis itu sudah membahas tentang isu lingkungan, tentang cuaca yang panas, tentang lingkungan yang mulai rusak begitu ya, dan kemudian sumber air itu semakin susah didapatkan. Itu tahun 60-an, dan kemudian saat ini isu tentang lingkungan itu benar-benar sedang menjadi pembicaraan global gitu ya. Jadi itu sesuatu yang kemudian bisa relate oleh pembaca yang tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh masyarakat dunia akan bisa relate dengan apa yang disampaikan oleh Nafis dalam karya tersebut, ataupun juga karya-karya yang lain. Dan itu menjadi salah satu pertimbangan utama dari UNESCO untuk kemudian mengakui 100 tahun peringatannya Nafis ini di samping Kamala Hayati. Nah, disitulah kemudian kan ya kita tahu bahwa UNESCO kemudian merupakan organisasi internasional yang punya peran penting begitu ya dalam kebudayaan, dan Badan Bahasa dalam hal ini juga punya peran di tingkat nasional terkait pengembangan kesastraan, kebudayaan kebahasaan juga, terus kemudian mengingat perannya Nafis yang begitu besar terhadap sastra Indonesia, dan kemudian dijadikanlah ini kita buat 100 tahun Nafis ini besar-besaran yuk gitu ya, dimulai dari Badan Bahasa tapi kemudian juga berkolaborasi dengan instansi-instansi lain, lembaga-lembaga lain, baik itu yang kemudian tingkatnya pemerintah ataupun juga non pemerintahan, seperti itu. Oh, jadi memang sebelum 100 tahun perayaan ini sudah pernah dirayakan juga. Nah, itu oleh siapa tuh Mbak, kalau boleh tahu? Kemarin tuh sebenarnya tadi sempat berbicara dengan Pak Dedi juga, ada sebenarnya orang-orang yang memang merasa bahwa ada kebanggaan gitu ya terkait Nafis, bahwa kita punya sastrawan seperti ini, kemudian menyelenggarakan kegiatan-kegiatan peringatan di tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau tidak salah yang 98 itu juga ada yang di tim, kalau nggak salah peringatannya Nafis itu,
Jadi memang kita tahu kita punya satu aset ya, bisa dibilang seperti itu, yang besar, yang pemikirannya saya pikir juga kalau misalnya kita baca-baca lagi tidak hanya bisa dipelajari oleh orang-orang pada generasi itu, tapi juga di saat ini juga. Tapi tadi saya sampaikan ya, bagaimana sih kita bisa menggali tentang isu lingkungan dari karyanya Nafis gitu. Dan mungkin hal-hal lain, tadi mungkin Pak Deddy juga nanti bisa menjelaskan lebih lanjut terkait gagasan pendidikan Nafis. Itu yang sepertinya sampai hari ini juga masih relate seperti itu. Betul. Memang berarti Nafis ini tidak hanya berperan sebagai seorang sastrawan ya, tapi dari pemikirannya yang sangat kritis ini ya mampu membentuk suatu peradaban mungkin ya. Karena beliau ini sudah mengetahui isu-isu terlebih dahulu, kemudian dikritis, dan sampai saat ini pun isu tersebut masih bisa relevan dengan keadaan kita sekarang. Wah, luar biasa sekali. Mungkin selanjutnya saya ingin bertanya kepada Mbak Dewi, seperti apa sih kontribusi sosok dan juga karya Nafis ini terhadap sastra Indonesia? Nah, mungkin tadi kita sudah sempat berbincang sedikit nih tentang sosok Nafis itu seperti apa dan kontribusinya apa saja. Tapi selain cerpen yang sering kita dengar yaitu Robohnya Surau Kami karya Nafis, lantas apalagi nih Mbak cerpen yang memiliki dampak besar terhadap sastra Indonesia mungkin? Ya, terima kasih. Pertama mungkin saya perlu mengucapkan terima kasih dari Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta, karena ini ajakan kerjasama dari Badan Bahasa dan juga bertemu langsung dengan keluarga Nafis ini adalah suatu peristiwa penting tahun ini bagi kami, dan menyelenggarakan sayembara kritik sastra di Dewan Kesenian Jakarta dengan tema khusus 100 tahun Nafis. Kami menamainya Satirisme Nafis. Itu seperti melanjutkan gitu ya kasanah kritik sastra kami di tahun-tahun sebelumnya, karena sebelumnya juga kami sudah mengadakan 100 tahun Khairil Anwar 2 tahun yang lalu. Dan di tema yang kali ini, karena tahun lalu juga kami mencari titik pokok dari apa yang dipikirkan oleh Khairil Anwar gitu, bahwa modernisme sastra Indonesia itu ia lakukan. Di sini kami mencari apa kuatnya seorang Nafis. Dari tadi kita sudah mendengar dari pihak keluarga, dari Dianita juga ceritanya tadi, kita tahu bagaimana Nafis itu mampu menuangkan isu-isu yang sangat berat. Tentang lingkungan hidup itu kan berat ya. Dan juga Robohnya Surau Kami itu kan tentang isu agama, dan juga tentang adat. Ada beberapa cerita pendeknya yang mengulik soal adat perkawinan di Minangkabau. Itu juga topik yang berat, tetapi dia mampu mengubahnya menjadi kisah yang sangat kritis, tapi juga membuat kita, beberapa dari kita itu akan menolak juga gitu ya. Dan itu memang terjadi pada tahun 60-an ketika cerpen-cerpen itu terbit. Tetapi apa yang kemudian mampu membuat cerpen-cerpennya itu diterima oleh banyak dari kita, mampu membuat kritik yang pedas itu diterima adalah cara jenaka yang dia gunakan untuk disampaikan, satir. Jadi kami di Dewan Kesenian Jakarta kemudian berdiskusi dengan beberapa tim juri yang sudah ditunjuk, yang memang juga terlibat dalam 100 tahun Nafis ini nanti di UNESCO, memformulasikan satu gagasannya itu apa gitu. Lalu kami terpikir, satirisme Nafis, karena satir-satir dalam ceritanya itu yang kuat dalam karya-karyanya. Dan ketika kita melakukan kritik terhadap agama, adat, lingkungan hidup, itu kan tadi dengan satir itu. Beberapa cerita pendeknya yang tadi Mbak sudah sebut Robohnya Surau Kami, terus juga tentang kemarau di lingkungan hidup. Kalau kita merujuk pada cerita pendek yang mirip ya tentang agama gitu. Kalau Robohnya Surau Kami kan tentang bagaimana seorang kakek Garin gitu ya. Dari pengalamannya Nafis sendiri ketika pulang ke kampung halamannya, dia melihat kakek Garin yang menjaga surau itu sudah nggak ada tuh di sana gitu. Terus kemudian dia merefleksikan itu, kemudian melahirkan cerpen Robohnya Surau Kami yang menceritakan tentang seorang penjaga surau yang sepanjang hidupnya memang terus beribadat gitu, terus menjaga surau dan lain sebagainya. Tetapi satu kekurangannya adalah dia selama hidupnya dinafkahi oleh keluarganya gitu. Ketika ia wafat, kemudian ternyata dia tidak masuk surga seperti yang dibayangkan. Kenapa dia tidak masuk surga dan justru masuk neraka? Jawabannya justru adalah karena kamu terlalu banyak beribadat, kamu tidak melakukan hal-hal lain yang penting untuk orang-orang di sekitarmu, untuk keluargamu. Jadi di sana kita bisa memetik isu penting tentang bagaimana kita beragama, bagaimana praktik agama kita. Bahwa kita tidak bisa meluputkan orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, lingkungan di sekitar kita. Itu kritik sangat tajam tentang agama. Ada satu cerpennya yang kemudian 2 tahun kemudian terbit, Manra Buka itu Siapa Tuhanmu ya? Iya, betul. Kalau di Islam seperti itu. Iya, betul.
ada cerita itu pendek tentang dua sepasang kembar gitu yang meninggal, terus dihadapkan dengan malaikat dan ditanyakan manrebuka tadi. Lalu salah satu kembar ini yang sangat-sangat usil, yang hidupnya itu ya dari miras ke miras begitu, berbeda jauh dengan saudaranya kembarnya yang lainnya yang sangat alim ulama taat beribadah. Dia ketika ditanya itu dia berpikir, oh apa ya terjemahannya ini? Oh ternyata apa bekal? Dia pikir apa bekalmu? Jadi dia menunjukkan semuanya, miras yang dia bawa dan lain sebagainya, dan mengajak malaikat untuk minum bareng gitu. Dan malaikatnya itu terjebak untuk minum bareng rupanya dan mabuk. Lalu kemudian justru ketika mengalami mabuk itu si malaikat menendang dengan kaki kanannya si anak kembar ini, untuk dia kemudian ditendangnya justru ke surga. Jadi dari sana kelihatan bahwa kemasan isu tentang pertanyaan-pertanyaan pokok tentang apa sih yang paling penting dalam beribadah agama itu yang ingin disampaikan Nafis dalam cerita-ceritanya. Kalau tentang adat itu ada 3 cerpen yang menarik tentang adat perkawinan di Minang. Satu tentang jodoh, itu tentang seorang tokoh yang selalu mencari istri ideal yang idaman gitu, tingginya 160 cm, terus harus juga bekerja. Itu menunjukkan dia sampai umur 30-an belum nikah. Itu menunjukkan itu sisi modernisnya saya pikir ya, ketika ada seorang lelaki yang mensyaratkan istrinya juga bisa bekerja dan itu tujuannya adalah untuk menafkahi rumah tangga gitu. Dan itu juga relevan dengan kehidupan sekarang bukan ya Kak? Betul, mencari perempuan berkarir gitu. Iya betul. Jadi tidak mengungkung istrinya itu untuk harus di rumah saja, tapi dia justru mengidealisasikan seorang perempuan yang bekerja gitu. Itu kan bagaimana dia mengkritik juga adat gitu, saya pikir. Lalu juga ada cerpennya Cinta Buta, itu ada cerita tentang ada seorang perempuan, Nurna ya namanya, dan ada seorang laki-laki yang mencintai perempuan ini, Nas. Dia perempuan ini menghadapi situasi pelik di rumahnya karena ayah ibunya akan bercerai, dan kemudian bercerai memang si ayah menalak 3 ibunya gitu. Terus dia bercerita dengan kekasihnya ini gitu. Saya pilu banget nih hati saya gitu. Terus si kekasihnya ini karena tidak ingin melihat perempuan ini berduka terlalu lama tentang ayah ibunya, justru berinisiatif, justru bilang ke si perempuan ini, saya mungkin akan menikahi ibumu. Wah, kenapa begitu gitu? Karena ayahmu sudah menalak 3 ibumu, dan kalau kita ingin supaya ayahmu bisa menikahi lagi ibumu, maka saya harus ada yang menikahi dia dulu gitu. Jadi ada jembatannya gitu. Jadi itu kayak mengulik-ulik tentang bagaimana sih adat talak 3 itu bekerja, bagaimana adat kemudian bercerai terus kemudian bisa menikahi lagi itu bekerja. Dan ini dalam kerangka cerita tentang tadi itu hubungan pacaran dulu ya, bukan tadi, maksudnya kaitannya seperti itu. Ada satu cerpen lagi tentang judulnya, saya lupa judulnya apa, Jodoh, Cinta Buta, Kawin. Nah ini yang kawin ini ceritanya tentang seorang laki-laki yang dijodohkan gitu oleh ibunya untuk ya nikahi perempuan yang sesuai dengan ikhtiar yang diinginkan oleh ibunya. Lalu dia justru berpikir, kenapa ya saya justru hidup seperti Siti Nurbaya gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang perkawinan itu dieksplor olehnya. Adat Minangkabau terkait perkawinan dieksplor dalam 3 cerita itu. Wah, luar biasa sekali. Teman-teman, sahabat Dikbud yang tadi sudah mendengarkan cerita-cerita itu jadi tertarik tidak sih? Karena saya mendengarnya, wah ternyata banyak sekali lini-lini dari adat, kemudian dari segi-segi nilai kemanusiaan itu juga digali oleh Nafis dari cerita-ceritanya. Dan dari sana juga saya melihat ada nilai-nilai serta poin-poin kritis dan poin-poin yang mungkin ketika seseorang itu melihat cerpen tersebut jadi terbayang, oh iya saya belum pernah terbayang sebelumnya kalau ada sisi yang seperti ini. Jadi Nafis ternyata juga mengemas cerita-cerita tersebut ke dalam cerpen-cerpennya. Dan banyak juga pesan-pesan yang disampaikan oleh Nafis dalam cerpen-cerpennya tadi. Dan mungkin teman-teman sahabat Dikbud di sana bisa setelah ini membaca cerpen-cerpen dan juga cerita-cerita yang sudah dikeluarkan oleh Nafis. Nah, terkait dengan pesan-pesan yang Nafis ini sampaikan dalam cerpen-cerpennya, mungkin saya ingin tanyakan kepada Pak Dedi, pesan-pesan apa sih yang paling diingat oleh Pak Dedi dari Nafis ini sebagai seorang ayah? Barangkali ada keterkaitan gitu Pak antara Nafis dan juga cerpen-cerpennya, atau ada sesuatu yang Pak Dedi ini sangat kenang dari kehadiran Papi atau Nafis ini dalam kehidupan Bapak? Oh iya.
Kalau ada moral, pesan-pesan moral Papi itu memang sampai sekarang mendalam dan jujur saja saya sampaikan juga kepada anak-anak. Wah, turun-temurun ya Pak berarti. Ada tiga hal penting yang disampaikan Papi itu kepada kami. Kalau memberi, berilah dengan yang patut. Berilah dengan yang patut. Kalau memberi zakat itu, lebihkanlah. Nah, kami kan protes. Zakat kan sudah ada aturannya. Iya. Gitu kan. Lantas bagaimana tuh Pak? Ya kalau lebih pun itu kan jadi sedekah. Gitu. Jadi jangan maksudnya itu jangan terfokus kepada zakat kan 2,5%, ya udah 2,5% aja kasihlah lebih. Terlalu pelit ya Pak. Kalau kita kan masih lebih nggak duitnya, masih ya kasih aja lah lebih dikit, malah tempat sedekah. Gitu. Itulah kira-kira ya. Kemudian juga setiap kita melakukan sesuatu, ingat orang lain. Nah, lalu kalau dikaitkan dengan cerpen-cerpennya, kebetulan saya sudah mulai membaca cerpen Papi ini secara menyeluruh. Ke Bali dulu pernah baca juga lewat koran-koran, sekarang baca lagi. Rupanya rasanya tidak jauh-jauh berbeda dari konsep itu gitu. Cerita-cerita cerpen Papi itu tentang kehidupan. Bahkan juga kalau dalam proses Papi itu menciptakan karya itu sering bercerita, tiba-tiba itu udah jadi cerpen dia. Oh, sudah jadi cerpen atau sebelumnya pernah jadi? Sebelumnya belum cerita aja. Justru dari cerita itu ya Pak ya? Iya, Papi cerita sambil makan ini. Dulu cerita tahun 70-an. 70-an, Papi waktu itu jadi anggota DPRD Sumatera Barat, gubernur lagi marah-marahnya sama Papi. Papi datang ke gubernur itu, kenapa Pak Gubernur marah-marah sama saya? Ceritalah gubernur ini Pak Nafis ini begini bla bla. Karena sering terjadi perdebatan antara pemerintah dengan anggota DPR, Papi menyerang pemerintah terus nih gitu Iya, kan. sebagai kritikus ada juga ya Pak? kritik terus, sampai ngadu-ngadu tuh para kepala dinas, pada gubernur Pak Nafis tuh begini. Sehingga rupanya ada gubernur salah paham. Nampaknya gubernur salah paham, diterangkan sama Pak Nafis gitu. Nah akhirnya apa? Ya udah kita makan lagi kata gubernur. Makannya satu piring berdua. Gubernur gitu. Tapi cerita itu. Kemudian beberapa lama kemudian muncul itu cerpen kucing-kucing gubernuran. Oh, dari sana rupanya. Gitu. Papi cerita itu kan. Tapi kita udah ketawa-ketawa aja dengar cerita Papi gimana. Juga ada cerpen-cerpen lain seperti soal PRRI, Papi cerita dengan kita soal PRRI gimana. Soal ada prajurit PRRI ini sembunyi, ada tentara pusat datang, mau ditembak, pada mati semua, bisa mati semua ini. Terus kenapa kamu tembak? Kata Ahmad Hussein pada waktu itu komandan PRRI kan. Ya kalau saya tembak ketahuan tempat sembunyi saya Pak. Jadi kita mendengar itu ketawa-ketawa. Setelah beberapa bulan kemudian, ya ada cerpen itu. Jadi inspirasi ya Pak ya? Jadi inspirasinya itu bisa datang dari siapa saja Papi. Dan itu umumnya cerita Papi itu jadi seperti real story gitu ya. Cerita dari anak ada juga gitu. Dari teman-teman itu juga ada, karena memang Papi itu suka berdialog dengan siapa saja, temannya banyak. Itu dari kalangan yang dikenalkan kepada kita semua, dari birokrat ada, militer ada, akademisi, para sastra, selain dari sastrawan dan wartawan. Dan saya lihat juga mengantarkan beberapa kali Papi itu ke tempat teman-temannya ngumpul
teman-temannya yang hampir sebaya lah, di atas atau di bawah umurnya itu. Dan sering terjadi diskusi, bahkan debat yang cukup keras dengan kawan-kawan itu. Terus sering juga berkumpul dengan yang muda-muda, ya Bantuan Dian dan Mimi gitu kan. Saya juga berkumpul di situ. Dalam berkumpul itu saya lihat Papi kok sikapnya lain gitu. Justru Jadi beda diskusi, ya Pak ya? jadi nampaknya orang yang sama besar itu kawan berdebat, yang muda-muda kawan berdialog. Nah, kadang-kadang memang sering juga para sastrawan itu pada kecele juga yang muda-muda itu dicemooh begitu aja gitu kan. Ada yang bangun karena cemooh, ada juga yang mundur karena cemooh. Ya gitulah Papi caranya membangun manusia. Sehingga waktu Papi kok sama si teman saya itu siapa, saya lupa namanya. Kok ngomongnya seperti itu amat gitu kan. Cemoohnya begitu sampai surut tuh gitu. Terus Papi bilang, orang awak ini kalau nggak dicemooh nggak maju-maju. Oh, Gitu. seperti itu. Memang harus didorong gitu ya Pak? Sepertinya gitu. Baik. Jadi ada cemooh yang berupa satir, cemooh yang betul-betul cemooh berat gitu ya, kasarnya sesuai dengan kondisi yang tertentu lah. Gitu. Berarti Pak Dedi ini sudah mengikuti proses perjalanan Papi atau Pak Nafis ini dari dulu ya Pak ya? Sejak kapan itu Pak? Bapak mulai tertarik dari apa ya? Melihat Papi sebagai penulis, prosesnya itu dari kapan Pak? Sejak saya SMA. Oh. Tahun 78 ke sini lah, mulai saya membaca-baca cerpen-cerpen Papi. Kalau sebelumnya ya waktu SMP itu saya main-main aja. Dan itu nggak jadi masalah bagi Papi. Gitu. Karena pas proses SMA itu mungkin pikirannya sudah mulai terbuka, kemudian juga tertarik gitu ya Pak ya? Karena ada gini, saya dijadikan di sekolah itu, ada teman yang bilang, tulislah, bikinlah tulisan, ada majalah sekolah itu kan. Masa anak sastrawan nggak nulis? Oh. Nah, cobalah nulis gitu. Jadi kan. pecutan ya Pak ya nama. nulis. Pernah juga pingin nulis, mau masukkan ke surat kabar. Wah. Kan mau masukin ke media Kompas gitu kan. Iya. Harus cari bahan dulu ya Pak berarti? Tadi bahan dulu tulis, nggak pernah selesai itu. Waduh. Oh, kok nggak bisa selesai? Terus gimana berhentikannya itu? Terus saja lah, siapa tahu nanti jadi novel ketemu. Wah, luar biasa. Aduh, mati nggak jadi tulisan itu. Akhirnya saya lebih banyak menulis artikel. Nah, dan Papi tidak memfokuskan juga, tidak harus jadi penulis yang bagus. Ini segala macam, seperti Papi juga enggak. Anak-anak itu biarkan aja lah. Jadi proses Papi dalam kreativitasnya itu, selain dari itu tadi, Papi mau Papi seorang pembaca yang luar biasa. Koran, langganan koran beberapa buah, majalah juga. Terus berdialog dengan siapa saja, menganalisa berbagai macam hal, dan itu menjadi bahan-bahan untuk ditulis. Kalau ada kritik terhadap pemerintah atau terhadap perilaku sosial seseorang yang tidak betul, ditulis. Jadi artikel. Nah, kalau artikel begini cocoknya buat pusat nih. Ini cocoknya buat daerah nih, tapi pilih-pilih itu. Jadi ada tema-tema tertentu, segmen-segmen juga Papi berpikir, ini segmennya mana nih? Pembaca siapa nih? Papi juga cerita ini. Dengan UNESCO, Papi pernah berurusan juga. Melalui menang sayembara Saraswati Si Gadis Selam Sunyi. Novel ya. Ini Papi ngakunya gini ngomong sama saya. Dia lihat jurinya siapa. Oh ini ada sayembara gitu kan bikin novel. Jurinya sini nih. Temanya harus begini nih. Keluar tuh. Dan saya ingat. Sekarang itu ya kisah seorang ada lah ya. Yusutuli.
yang ingin setara dengan orang yang normal, dan bisu tulinya ini tidak bisa normal, tetapi dia bisa menjadi seorang penulis yang paten. Bagus. Nah, itu tuh di Saraswati. Rupanya orang UNESCO sama IKP waktu itu ya. Iya. Jadi suka dengan itu ya juara lah. Menobatkan sebagai cerpen terbaik remaja ya Novel, Pak? novel. Oh, novel terbaik. Novel. Berarti memang dari proses kreatifnya ini Nafis sudah mencoba untuk berdiskusi, berdialog, kemudian juga apakah dari cerpen-cerpen ini Nafis pernah meminta mungkin kritik balik dari orang-orang lain, itu pernah nggak Pak? Atau ada orang-orang tertentu yang sering dimintai? Minta kritikus terbaik Papi itu justru Mami. Oh, baik. Menurut Papi begitu. Mami kritikus terbaik. Kenapa? Ketika Papi menulis, sudah selesai kasihin ke Mami. Jadi lihat wajah Mami itu seperti apa. Ada reaksinya seperti apa? Ketawa? Atau cemberut? Atau ini berarti kalau sudah ada reaksi itu berarti karangannya udah bagus. Gitu. Justru proses penyuntingannya dari keluarga sendiri ya Pak ya? Dan Papi itu menulis tidak pernah yang selesai dalam 3 hari. Bisa seminggu bahkan bisa lebih. Wah, perlu pertimbangan. Diulang lagi. Mesin ketik. Udah selesai nih. Simpan dulu. Baca lagi. Ada kurang. Kan nggak mungkin ketik lagi. Jadi gunting-gunting, tempel. Nah, terus itu tuh, terus itu tuh yang dikirim ke media-media. Nah, kalau ada fotokopi, di fotokopi baru. Dulu kan belum ada fotokopi kan, yang ditempel-tempel dikirim gitu. Wah, luar biasa sekali. Kita udah mendengar perjalanan dan juga perjuangan Nafis dalam membuat karya-karyanya ya, dari dulu bagaimana beliau berdiskusi, meminta pendapat orang lain, kemudian juga bagaimana beliau berdialog. Luar biasa sekali. Nah, sekarang kita sudah merayakan peringatan 100 tahun Nafis. Nanti akan dirayakan 100 tahun Nafis. Saya jadi penasaran Mbak Dian. Apa program-program yang akan diadakan untuk merayakan peringatan 100 tahun Nafis tersebut? Apakah ada juga proses-proses diskusi atau ada juga proses-proses yang meningkatkan kemampuan kita sebagai generasi muda untuk bisa menjadi sosok Nafis yang muda gitu? Oke, iya tentu pastinya ada diskusi begitu ya, dan tadi sempat disampaikan oleh Pak Dedi bagaimana karya Nafis itu memikirkan gitu ya, mana karya yang untuk nasional, mana karya untuk daerah. Dan itu sebenarnya juga menjadi salah satu pertimbangan kenapa kemudian acara ini, peringatan 100 tahun Nafis ini diselenggarakan di daerah, di nasional dan juga di internasional. Internasional tentu saja karena ada pengakuan oleh UNESCO, tapi kemudian Nafis dikenal sebagai seseorang yang menulis tentang isu-isu di nasional, tapi dia bertahan di Padang. Dia tidak pernah keluar dari Sumatera Barat. Dia punya keyakinan bahwa saya kan menetap di sini, tapi kemudian biar pikirannya tetap luas gitu. Itu satu hal yang, satu pemikiran juga yang dia tanamkan gitu ya. Dan kemudian setelah pada saat itu diskusinya adalah kita harus bikin acara peluncuran gitu ya. Dan peluncuran ini akan lebih baik kalau misalnya kembali ke Sumatera Barat dan akhirnya diselenggarakanlah di Padang. Dan kemudian mengingat ini sebenarnya ulang tahunnya Nafis itu kan di bulan November. Jadi kemudian kami buat bagaimana ini kan bisa terasa seperti ya gerakan yang besar begitu ya. 100 tahun, momentumnya besar. Dan kemudian dirancanglah program-program yang untuk di daerah. Jadi saat ini kemarin sudah melakukan diskusi juga dengan para kepala balai bahasa dan kantor bahasa di seluruh Indonesia, dan nanti akan diselenggarakan rangkaian-rangkaian acara di sana. Jadi di daerah bisa berkreasi dengan kreativitasnya masing-masing. Jadi nanti di balai bahasa bekerja sama dengan perpustakaan daerah, dan kemudian bisa menyelenggarakan ada pameran kontemporer di perpustakaan masing-masing tentang karya Nafis, dan kemudian juga acara-acara lain seperti baca buku bersama di TBM, atau kemudian acara-acara misalnya pembacaan karya bersama dan lain sebagainya. Itu nanti diselenggarakan sampai bulan November, dan nanti di bulan November secara puncaknya di Jakarta akan ada pameran. Dan itu rencananya di Perpustakaan Nasional. Saat ini dari tim kami juga sedang melakukan riset begitu ya, karena bagaimanapun kita bisa menjadikan Nafis ini juga sebagai pintu masuk ke sastra Indonesia gitu ya. Tadi bicara tentang bagaimana kita mengglobalkan sastra Indonesia yang saat ini juga menjadi salah satu prioritas programnya di Badan Bahasa juga ya. Jadi momentum ini
kita akan bawa di level nasional dan kemudian di internasional itu juga menjadi pintu masuk. Jadi bagaimana publik itu mengenal Anafis sebagai pintu masuk menuju sastra Indonesia. Bahwa sebenarnya kita punya Sitar Situmorang misalnya, yang saat ini sebenarnya juga 100 tahun, dan kemudian karya-karya sastra Indonesia yang lain. Momentum 100 tahun Anafis ini satu hal yang penting gitu ya untuk bisa kita gunakan untuk memperkenalkan sastra Indonesia ke dunia. Walaupun kita tahu sudah banyak sebenarnya karya-karya sastra Indonesia yang diterjemahkan ke luar negeri gitu ya, dalam bahasa-bahasa asing, tapi saya pikir kemudian ini juga momentum yang tepat untuk itu. Jadi dimulai dari daerah, acara-acara yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa dan juga Badan Bahasa, kemudian di nasional ada pameran, dan kemudian kerjasama dengan Dewan Kesenian Jakarta terkait sayembara kritik sastra dan juga dengan HISKI. Ada penulisan artikel ilmiah terkait Anafis dan juga nanti di internasional pameran di UNESCO seperti itu. Luar biasa sekali, banyak sekali program-program, bentuk program-programnya sangat banyak dan juga sangat menyeluruh dari daerah, nasional dan juga internasional. Nah, tadi saya juga sudah mendengar salah satu program dalam peringatan 100 tahun Anafis adalah pameran internasional di UNESCO. Nah, mungkin kepada Mbak Dewi, kira-kira sejauh mana hal tersebut akan mendukung internasionalisasi sastra Indonesia? Seperti itu, mungkin dari perspektif Mbak Dewi. Ya, kalau kita bicara soal penginternasionalisasian sastra Indonesia kan kita perlu bicara tentang banyak pihak yang sudah sangat berupaya keras untuk itu ya. Kita tahu kalau yang dalam rentang 10 tahun terakhir ada Frankfurt Book Fair FBF 2015, bagaimana kontingen sastra Indonesia dikirim puluhan gitu waktu itu ikut, karena saat itu Indonesia menjadi tamu undangan khusus pameran booth khusus tentang Indonesia dipamerkan di sana. Lalu juga ada sejumlah acara London Book Fair, kita juga mengirim beberapa penulis kita dari Indonesia ke sana untuk mendiskusikan tentang sastra Indonesia. Tapi kalau kita lihat dari dua festival ini kan bahwa peran yang dilakukan lebih ke mengenalkan bagaimana sastrawan kontemporer ya, sastrawan hari ini yang masih hidup untuk mendiskusikan karyanya. Memang ada sejumlah cara internasionalisasi lain yang dilakukan misalnya oleh Yayasan Lontar. John Meglin tentu saja telah menerjemahkan banyak karya sastra Indonesia yang tipe-tipe babon seperti ini, tipe-tipe Anafis yang menjadi maestro sastra Indonesia diterjemahkan, lalu diperkenalkan, diterbitkan lewat Yayasan Lontar. Hanya saja ketika kita kemudian membicarakan di sini 100 tahun Anafis, kemudian membuat pameran oleh UNESCO di sana, menurut saya itu jadi jalan yang masuk yang lebih lebih kritis lagi ya saya pikir, karena ketika kita membicarakan Anafis dan kita memamerkan karya-karya di sana, kita juga mengingat kelakar-kelakarnya tentang sastra Indonesia, bukan hanya sastra Indonesia tapi tentang sastra gitu. Dia pernah menyebut misalnya saya memang saat ini menjadi penulis begitu, tapi jika saya menjadi penguasa, saya mungkin akan membasmi koruptor gitu, karena dia sangat kekeh untuk mengkritik para koruptor. Tapi yang kedua, ada satu lagi kelakarnya, jika saya menjadi menteri, saya akan memfokuskan pada sastra, karena bagi saya sastra adalah ilmu tentang kritik, berpikir kritis. Jadi makanya tadi dalam sastranya sudah sangat jelas ya ketika dia memilih menulis satu hal, audiensnya siapa, apakah lokal, apakah global, apakah nasional, Sudah dipertimbangkan. sudah sangat dipertimbangkan. Ketika kita membicarakan seorang sastrawan yang punya nilai besar dalam karya-karya non-fiksi juga, dia kan juga menuliskan pemikiran Minangkabau, alam pikir Minangkabau. Dia menuliskan bagaimana sastra itu bisa bekerja sebagai cara untuk membantu kita berpikir kritis lewat karya gitu. Kita akan lebih mudah lagi memperkenalkan sastra Indonesia karena ada nilai yang dia tawarkan sebagai penulis. Penulis yang tidak melulu menuliskan tentang fiksi, tapi juga ada latar belakang di balik karya-karyanya itu. Ada orang-orang yang diajak dialog di sana. Jadi dalam pameran ini mungkin saya lihat akan lebih mudah membuat sastra Indonesia ini diterima secara universal gitu. Karena ada nilai-nilai tadi, nilai berpikir kritis, nilai kritik sastra. Sastra itu apa sih? Sastra itu perannya seperti apa sih? Apalagi di zaman sekarang sangat relevan ya. Ketika orang-orang sudah membicarakan buku dengan audiovisual selalu dipertentangkan gitu. Iya, betul. Anak-anak selalu sejak kecil sudah langsung diperkenalkan dengan gawai gitu. Tapi ketika kita bisa bilang bahwa dari teks, dari sastra, dari belajar sastra, kita belajar berpikir kritis, kita belajar berpikir terstruktur, berpikir tentang orang-orang di sekitar kita.
mengajak berdiskusi, berdialog orang-orang lewat karya sastra, menurut saya itu akan menjadi pintu masuk. Sastra Indonesia punya daya tawar secara global gitu untuk diterima oleh universal. Pihak maksudnya masyarakat global tadi. Luar biasa sekali. Lantas bagaimana Mbak, sejauh apa sih Dewan Kesenian Jakarta ini merespons inisiatif dari Badan Bahasa untuk menyelenggarakan peringatan 100 tahun ini? Saya lihat kami di Komite Sastra masih menyambutnya dengan sangat minimalisir ya. Maksudnya dengan sayembara kritik ini kami masih menunggu para penulis terbaik kritik sastra Indonesia untuk menanggapi karya-karya sastra yang telah ditulis oleh Nafis. Hanya saja kami berharap mungkin dalam karya sastra ini kami sudah membuat kategorisasi seperti halnya kritik sayembara kritik sebelumnya. Kami ingin supaya karya sastra Nafis ini dilihat dari secara dekat. Ada banyak metode pembacaan dekat, baca langsung tadi kata per kata, cerpen-cerpen Nafis, juga pembacaan jauh, melihat bagaimana apa yang mempengaruhi gitu. Ya, sosiologi sastranya, psikologi sastranya, maksudnya berjarak dari teks itu dan kemudian melihat kaitannya dengan masyarakatnya seperti apa. Jadi tentu saja akan ada pembandingan antara karya teks tadi, cerpen-cerpen yang telah dikerjakan Nafis dengan teks-teks terkait adat Minang misalnya, atau terkait pemikiran Nafis itu sendiri. Seperti dibandingkan ya Mbak? Banding-bandingkan, lalu juga mungkin ada yang kami harapkan teknik pembacaan yang mungkin lebih menyeluruh ya, karena sudah ada upaya-upaya menerbitkan seluruh cerpen Nafis seperti yang dilakukan penerbit buku Kompas. 68 cerpen Nafis diterbitkan, pembacaan yang lebih melihat secara keseluruhan tadi ya, melihat Nafis dari pemikiran yang satiris itu seperti apa, dia dari mana dia mendapatkan pemikiran itu. Tentu akan lebih kaya karena tadi sudah mendengar pengalaman dari anaknya langsung ya, bagaimana ayahnya mendapatkan inspirasi, bagaimana kemudian dia berdialog untuk menuliskan cerpen seperti itu. Jadi mungkin kalau dalam podcast ini kalau ditonton sebelum sayembara kritiknya selesai, para penontonnya mungkin bisa terinspirasi untuk mengulik lebih lanjut terkait itu. Kami berharap ada kritik-kritik sastra yang bisa mengupas secara menyeluruh karya-karya Nafis itu. Wah, luar biasa sekali. Sahabat Dikbud, tadi kita sudah mendengar tentang bagaimana proses peringatan 100 tahun Nafis ini dan apa saja yang telah diupayakan untuk bisa mengakari sastra di Indonesia. Nah, untuk itu saya ingin tanya kepada Pak Dedi, kira-kira dari pandangan Pak Dedi, bagaimana Pak pandangan Pak Dedi terhadap peringatan 100 tahun Nafis ini? Oh ya, saya dengan pertama kali ada Badan Bahasa dengan UNESCO akan memperingati 100 tahun Nafis itu, kaget dan sangat terharu. Itu jadi bahan pembicaraan kami, adik kakak, sama cucu-cucu juga berhari-hari. Yang jadi pertanyaan, apa sih pandangan, kenapa Papi bisa UNESCO? Iyalah Papi terkenal lah sama di Indonesia, iyalah. Tapi kenapa UNESCO bisa seperti itu? Sampai pikiran itu apa? Karena pernah bersinggungan dengan UNESCO dulu dengan novel Saraswati Si Gadis Dalam Sunyi itu. Itu. Apa karena itu? Penasaran gitu kan. Nah kemudian kan terjadi komunikasi antara Bu Ranti itu kan, yang adik saya dengan Bu, lupa saya dari Badan Bahasa, dari yang mewakili UNESCO juga di Paris, cerita, aduh begitu ya. Terus saya jadi yayasan ini mau diapain ini kalau seperti ini gitu ya. Karena sebelumnya saya flashback sedikit, ada om saya sahabatnya Papi, sekarang beliau masih hidup, Bapak Basri Jabar, panggil saya. Waktu itu ada beliau datang ke rumah panggil saya, sinilah kamu kalau tidak melakukan kegiatan untuk mengangkat Papi, hilang Papi itu nanti. Papi hilang, masyarakat juga banyak yang rugi, gitu, rugi semua, harus lanjutkan. Terus diskusi akhirnya bikin melalui yayasan kita baiknya untuk bisa lanjut. Maka tadi seperti Dian juga sudah singgung juga, adakan acara pada 98 tahun Nafis
yang judulnya menurut dari sepupu saya itu membaca kembali Nafis. Nah, karena dianggap sudah lupa. Rupanya Badan Bahasa sama UNESCO nggak lupa. Jadi kejutan-kejutan begini ya akhirnya kita berharap dan sangat bisa berdoa agar obsesi Papi terhadap begitu kesusastraan seperti Mbak Mimi bilang tadi, seperti persoalan pendidikan, persoalan pemikiran terhadap kebudayaan itu bisa menjadi membangun yang cita-cita Papi itu membangun sebuah yang disebutnya Papi itu sebagai membangun watak bangsa. Nah, mungkin dalam ini dengan adanya momentum seperti ini, ya mungkin insya Allah bisa terwujud. Ya sedikit-sedikit yayasan ikutlah ngorek-ngorek apa yang bisa gitu. Ini Dewan Kesenian juga rumah kedua Papi sebenarnya Dewan Kesenian Jakarta itu. Karena selalu terlibat setiap ada acara Dewan Kesenian Jakarta selalu terlibat. Ya itulah kita sama-sama, apalagi ada Mbak Mimi bilang tadi kesusastraan sebagai bagian penting daripada menerobos kecerdasan bangsa itu ya. Itu kesan-kesan saya yang bisa saya sampaikan terhadap ini. Ya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan sesuai dengan cita-cita Papi juga lah. Ada jalan ditunjukkan barangkali, insya Allah. Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Mbak Dewi, bagaimana Mbak penyelenggaraan Sayembara Kritik Sastra tahun ini bisa mendukung kontekstualisasi pemikiran A.A. Nafis khususnya di generasi muda? Jika kita membahas tentang bagaimana minat generasi muda ini mungkin lambat laun terkesan berkurang ya tentang sastra ini. Bagaimana proses Sayembara Kritik Sastra ini bisa mendukung pemikiran A.A. Nafis khususnya di kalangan generasi muda? Ya, terima kasih. Saya mungkin perlu berefleksi. Saya dengan Dianita misalnya pernah membuat terlibat di ruang perempuan dan tulisan itu mengeksplorasi tentang para penulis perempuan yang terlupakan dan dilupakan. Ada 10 penulis perempuan dibahas lagi sama penulis perempuan hari ini. Dari sana kami berefleksikan dengan kegiatan ini terutama bagaimana konteks pemikiran A.A. Nafis bisa lebih luaskan kepada para pembacanya hari ini. Kami tentu melihat tadi ya, segala pemikiran, segala sumbangsi karya, segala laku, bahkan kelakar-kelakarnya tadi apa yang perlu dilakukan di dunia sastra, apa yang perlu dilakukan terkait pendidikan sastra. Terkait juga tentang bagaimana kita menimbang suatu metode ya, seorang penulis. Bukan hanya menulis soal fiksi tadi, tapi juga di balik belakang karya fiksinya itu juga ada pemikiran di balik itu gitu. Bagaimana dia metodenya menggunakan satiris, menggunakan cara satir, bagaimana dia kemudian mengambil karya-karya realis. Itu kan karya-karya yang tadi cerita-cerita langsung itu kan kalau kita kategorikan itu kan realisme sosial gitu. Tapi realisme sosial versinya A.A. Nafis sendiri gitu. Yang tadi satiris tadi. Bagaimana kemudian kita memperkenalkan ini kepada anak muda hari ini. Kami lihat seperti kami memperkenalkan 10 penulis perempuan tadi kepada 10 penulis perempuan muda hari ini gitu. Jadi ketika kita mungkin tidak hanya terbatas penulis muda saja yang akan mengeksplor karya Nafis, tapi juga pembaca umum gitu. Pemikiran-pemikiran tadi kan sangat penting ya. Bagaimana kita melakukan kritik atas segala hal di hadapan kita yang kita rasa akan membahayakan bagi masyarakat luas kalau misalnya tidak kita lakukan kritik atas itu. Cara kritiknya bisa bermacam-macam. Tadi cemooh yang halus, bisa cemooh yang langsung kasar. Seperti kita tahu istilahnya tajam ke atas, tumpul ke bawah, itu tidak masalah. Jadi bagaimana kita bisa berlaku kritis yang tajam kepada orang-orang yang punya kuasa tapi berlaku sewenang-wenang atas kuasanya. Tapi juga kita bisa merangkul sebanyak-banyaknya orang yang bisa kita ajak bersama untuk melakukan kritik seperti itu. Jadi cara berpikir A.A. Nafis dalam menuangkan karyanya, kami pikir saya dan Dianita itu dalam berproses di sini perlu untuk dilakukan juga oleh anak-anak muda hari ini. Jadi dengan mengenal ada sosok seperti ini, ada karya-karya seperti ini, anak-anak muda mungkin akan terpantik, oh ternyata saya nggak harus menulis fiksi aja ya. Oh di balik fiksi saya ini ada pemikiran yang jauh ke belakang, yang refleksi-refleksi yang saya juga harus tuangkan jadi non-fiksi gitu. Kita tahu Nafis kan buat juga buku tentang
alam pikiran Minangkabau gitu ya. Non-fiksinya mungkin itu juga yang menyebabkan Pak Deddy menulis artikel gitu, esai-esai bagaimana ya, seperti itu. Ada tuangan-tuangan kritik kita gitu. Jadi anak muda mungkin perlu melakukan itu. Mungkin itu juga tujuan adanya perayaan 100 tahun Anafis ini ya Mbak ya, untuk melihat dan juga encourage, menyemangati anak-anak muda supaya bisa melihat perspektif seperti itu. Nah, mungkin saya jadi teringat dengan salah satu program yang mungkin saya dengar dari Kemdikbud ya Mbak ya, akan ada salah satu upaya revitalisasi sastra melalui kurikulum. Nah, menurut Mbak Dian, mungkin ini pertanyaan terakhir juga nih Mbak, bagaimana pentingnya sastra ini diajarkan ke anak sekolah? Oke, ya tadi sudah disampaikan gitu ya. Bahwa kalau misalnya, dan saya pengalaman sendiri juga kuliah S1, S2 sastra gitu ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir kuliah sastra tuh bukan jadi penulis. Itu karena kita nggak diajarin how to write sebenarnya. Ada creative writing gitu, tapi tidak diajarkan itu sebenarnya, tapi lebih ke membaca. Jadi bagaimana kemudian kita melihat karya sastra ini apa sih dalamnya gitu ya. Tadi Kak Mimi juga menyampaikan begitu kayanya isi dari cerpen-cerpen Anafis, dan kemudian juga Pak Deddy menceritakan bahwa dalam proses kreatifnya tuh nggak sembarangan sebenarnya, ada pertimbangan-pertimbangan yang begitu banyak dalam proses penulisan itu. Jadinya sastra itu kemudian kalau misalnya kita tadi ya sederhana, kita dari rumah ke kantor atau ke rumah ke sekolah gitu ya, banyak hal yang terjadi di sekitar kita yang kita lewati gitu. Kalau misalnya kita kemudian tidak dilatih cara untuk berpikir kritis, kita akan melewati itu saja. Kita tidak melakukan apapun, tidak mengomentarinya, tidak mengupayakan apapun. Dan saya pikir kemudian membaca karya sastra dan melatih agar kita bisa membaca secara kritis adalah itu tadi. Kita bisa membaca di sekitar kita apa sih yang terjadi dan kemudian apa yang bisa kita lakukan. Paling tidak dengan mulai mengomentarinya lah. Dan itu dimulainya dari sastra. Dan kalau misalnya kita bisa mengajarkannya itu sejak usia dini, itu kemudian pastinya akan melatih daya pikir kritis itu juga ya, yang kemudian nggak hanya dibutuhkan di saat sekolah, tapi kemudian itu sangat berguna di saat kalau udah masuk dalam tanda kutip dunia nyatanya gitu ya, setelah selesai dari sekolah dan bertemu dengan dunia kerja dan masyarakat, itu akan sangat diperlukan sekali. Jadi memang dalam pelaksanaan 1 tahun Anafis ini juga diharapkan bisa melibatkan generasi muda gitu ya. Kemarin waktu pembukaannya di Padang itu juga banyak terlibat mahasiswa dan kemudian juga para pelajar. Nah, harapannya dengan lomba misalnya sayembara kritik Anafis dan kemudian juga nanti pamerannya terbuka kepada umum, itu bisa melibatkan generasi-generasi muda agar bisa membaca karya sastra dan kemudian juga tergerak berpikir kritis dan bisa menulis karya sastra ataupun non sastra untuk menilai seperti apa sih masyarakat di sekitar kita, kayak gitu. Luar biasa sekali. Semoga dengan adanya peringatan dan juga perayaan ini akan lebih banyak masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda yang juga mengenal dan memahami warisan sastra Indonesia yang diberikan oleh Anafis ini. Dan dengan pelaksanaan kegiatan peringatan 100 tahun Anafis ini diharapkan juga dapat menjadi momentum untuk menginspirasi dan membentuk generasi muda Indonesia yang lebih peduli, kreatif dan juga berdaya saing, serta mendorong mereka untuk menghargai dan juga memperkaya warisan budaya dan sastra Indonesia untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Deddy, Mbak Dewi, dan juga Mbak Dianita yang sudah berkenan untuk hadir dalam sesi bincang bersama kali ini. Sebenarnya saya juga ingin berbincang-bincang lebih jauh, tapi sayang sekali kita sudah berada di sesi terakhir ya. Semoga setelah ini kita bisa berbincang kembali tentang sastra Anafis ini. Banyak sekali memang sahabat Dikbud informasi dan juga pencerahan yang saya dan sahabat Dikbud dapat setelah mendengarkan sesi bincang hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak, Mbak Dewi dan juga Mbak Dianita sebagai narasumber dalam siniar kali ini. Sahabat Dikbud, terima kasih sudah mendengarkan siniar kali ini dengan tema Sastra Indonesia Mendunia. Saya Dina Zanurakila sebagai moderator siniar kali ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di siniar berikutnya.